Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mendung guys, nakutin ya awannya ya. Tapi kalian takut awan tapi nggak takut Allah. Aneh sih. Aneh banget. Takut bencana, takut gempa tapi nggak takut Allah. Kan bencana datang karena keburukan kita sendiri ya. Jadi itu lucu itu. Kalau kamu takut bencana tapi kamu nggak takut azab Allah terhadap kezaliman dari kita sendiri. Tapi kita berpikir emang kezaliman kita apa? Kita kan hidup biasa-biasa aja, menjual dengan adil nggak sampai 50%. Emang dosa kita apa? Ya dosa kita Gaza, rakyat Papua, rakyat Sudan, banyak banget bro. Karena sistem ekonomi yang dibangun sama kaum elit itu bersama pemerintah munafik itu, bersama pemimpin munafik itu. Kita tuh jadi bahan bakar pembantaian Gaza, bahan bakar pembantaian rakyat Papua, bahan bakar pembantaian rakyat Sudan. Kita bahan bakarnya itu kita. Jadi kamu berpikir kita hidup biasa aja, menjual dengan adil, berlaku baik sama tetangga, tapi dapat bencana gempa. Kok bisa? Ya iya karena itu kita jadi bahan bakar bro. Apakah sesulit itu berpikir bahwa kamu berdosa ya? Makanya saya pikir ini bukan masalah nggak mampu berpikir bahwa kita jadi bahan bakarnya pembantaian di beberapa tempat di dunia ini, tapi ketidakmauan untuk mengakui gitu. Masa sebodoh itu ya Allah, nggak mungkin kan. Makanya sih salah satu orang yang bersyukur gitu. Udah kalau ada bencana terjadi, kalau pembantaiannya jalan maju, ya sudahlah, toh kita sendiri yang membiarkan diri kita jadi bahan bakar bencana orang lain, bahan bakar pembantaian orang lain. Ya ngapain? Ngapain kamu hidup cuma jadi bahan bakar untuk menyiksa orang lain gitu kan. Ya mending Allah hukum kan. Jadi jangan berpikir gempa, kenapa saya kena gempa ya Allah, kenapa saya kena bencana ya Allah. Itu pembantaian itu jadi bahan bakarnya. Tak ada, sadar nggak sih kamu membiarkan kaum munafik itu, pemimpin munafik itu, pemerintah munafik itu membangun hubungan ekonomi dengan Amerika, membangun hubungan ekonomi dengan elit PRC. Berapa banyak rakyat Papua yang dibantai, sudah terbunuh sejak konflik itu. Kasihan, kita merasa hidup nyaman pun enggak sih sebenarnya. Capek kan kerja 9 to 5, capek kan. Kecuali saya sekarang udah udah resign ya, jadi udah banyak have fun-nya sebenarnya. Ternyata yang bikin waktu singkat itu memang pekerjaan itu ya, pekerjaan 9 to 5 itu. Soalnya kalau nggak ada waktu terasa lambat banget gitu kan. Tapi sudah mengerikan ya ketika kita capek gitu, hidup udah capek coba. Ternyata jadi bahan bakar pembantaian. Ngeri nggak tuh? Tapi saya nggak tahu ya, semoga kan Allah maha adil ya. Makanya saya bilang pembantaian Jalan Majid itu memang hukuman sekaligus hadiah gitu. Kan kita yang nggak mau melepaskan diri dari sistem Dajjal ini, nggak mau bersatu memerangi kaum munafik, menghentikan hubungan ekonomi dengan orang-orang yang membantai, kan kita nggak mau kan. Tapi kita hidup capek juga melayani melayani kaum elit ini yang nggak ada habis-habisnya memeras keringat kita untuk kemewahan mereka kan. Jadi kita tuh kerja capek, yang hidup mewah ya mereka, Zionis, elit yang 1% itu gitu kan. Kemarin sih lihat itu video rakyat Palestina kan, anaknya terbunuh kan. Saya nggak tahu itu anaknya atau saudaranya. Dia menangis ngomong ke kita ya, kalian senang bisa nonton Piala Dunia ya kan, tapi kita rakyat di Gaza masih dibantai sampai saat ini. Anak saya, keluarga saya masih terbunuh di depan sini, dan kalian bahagia menonton Piala Dunia. Ini perkataan rakyat Gaza ya, laki di Gaza. Dan itu menyedihkan gitu. Saya sebenarnya orang yang suka lihat bola dari segi keindahan ya. Kan saya suka keindahan ya, seni. Itu menarik kalau mereka mengoper bola terus bisa masuk gitu sambil dihalangi orang lain, itu lucu gitu. Menarik untuk ditonton gitu kan.
Mungkin itu kenapa harga tiket bola itu selalu mahal ya, meskipun tahun ini katanya mahal banget katanya, berkali-kali lipat, jauh lebih mahal. Sebenarnya menurutku mereka sedang eksperimen sebenarnya ya, apakah dibayar semahal ini masih ada penontonnya gitu. Oh ternyata masih ada ya. Ini bukti bahwa kita nggak akan pernah, manusia nggak akan pernah keluar dari sistem dajjal ini. Kita merasa bahagia gitu karena bukan kita yang dibantai, kita merasa tenang karena bukan kita yang disiksa gitu. Menyedihkan lah. Pokoknya saya bilang, syukur aja lah kalau Allah mengazab kita. Kalau Allah mengizinkan pembantaian Majus terjadi atas seluruh manusia kecuali Nabi Isa dan segelintir pejuang bersama dia. Kan Nabi Isa angkat pedang kan untuk membunuh Dajjal kan. Nabi Isa nggak berdoa membunuh Dajjal, enggak kan? Nabi Isa diceritakan itu angkat senjata untuk membunuh Dajjal gitu. Meskipun Dajjal waktu lihat Nabi Isa udah meleleh kan. Tapi Nabi Isa nggak berdoa aja, dia turun tangan angkat senjata gitu. Itu karena memang hukum dalam Al-Quran untuk manusia zaman now itu bukan menyampaikan saja seperti Nabi Nuh alaihissalam, bukan, tapi berperang, diwajibkan memerangi kezaliman. Toh jangankan memerangi kezaliman, membiarkan diri kita sendiri saja diperlakukan tidak adil, diam aja gitu kan. Yang turun malah anak muda, mahasiswa. Orang tuanya malah ada yang nggak senang gitu, bilang mengganggu pekerjaan aja, udah capek kerja, lucu, udah capek dia kerja diporotin sama kaum elit gitu. Dimanfaatkan pula untuk membantai orang lain. Bodohnya double kan, double bodohnya bro. Udah capek kerja, ternyata dimanfaatkan untuk membantai golongan orang lain kan. Buat apa gitu. Ini sebenarnya suatu hal yang kurang lebih sangat menyedihkan lah untuk kita semua kan. Makanya saya salah satu orang yang justru bersyukur kalau Allah mengizinkan pembantaian atas Ya'juj dan Ma'juj itu terjadi gitu. Ya alhamdulillah, toh kita manusia yang enggan memerangi kezaliman, justru membiarkan diri kita dimanfaatkan untuk memperbuat zalim gitu. Ngapain hidup? Kalau hidup cuma untuk itu, mending Allah ambil kan. Alhamdulillah. Tapi sudahlah. Saya nggak tahu apakah Ya'juj Ma'juj itu bisa berenang atau bisa buat kapal ke Wakanda, ataukah Wakanda ini hancur duluan kena bencana. Mungkin bencana-bencana yang terus datang ke Wakanda itu alarm gitu, bahwa bencana besar untuk menghilangkan negeri ini tuh segera terjadi. Allah cuma minta beberapa dari kalian yang selamat dari bencana itu menyadarkan diri. Apakah untuk hanya dia menonton semua ini? Minimal berarti ada minimalnya ya. Kasus minimalnya itu ya membenci kezaliman ini. Tapi ya saya salah satu orang yang sebenarnya takut juga gitu, karena jelas ya di ayat Al-Quran itu ketika kita berdoa kepada Allah, kenapa kita dizalimi gitu. Terus Allah malaikat bertanya, loh bukannya bumi Allah itu luas, kenapa nggak hijrah? Dan Allah hanya memaafkan orang-orang yang nggak mampu hijrah. Sih sebenarnya masuk orang yang mampu sih sebenarnya. Cuman masalahnya apa ya? Ya ada sesuatu yang membuat saya harus nggak keluar negeri gitu. Mungkin saya nggak katakan di sini. Tapi ya sudah. Ini lihat awannya dong. Ya Allah, awannya, gambarannya awannya itu sangat menakutkan. Pemancingnya pindah tempat dengan raut muka yang tidak senang kan. Lucu sebenarnya. Mungkin karena saya bersyukur kalau Allah menghukum kita, bersyukur kalau bencana itu datang, bersyukur kalau Allah membantai seluruh umat manusia kecuali Nabi Isa yang berjuang dan berperang melawan Dajjal, memerangi kezaliman. Meskipun waktu itu titik dimana Nabi Isa udah nggak bisa berjuang ya, tapi kan Nabi Isa sudah membuktikan bahwa beliau berjuang waktu melawan Dajjal, beliau angkat senjata membunuh Dajjal, bahkan sudah jadi tugas kewajiban beliau gitu. Terus itu apa ya, semacam contoh lah orang yang Allah spesialkan saja, tujuannya cuma
satu, memerangi Dajjal, memerangi kezaliman. Jelas, karena kezaliman itu harus diperangi zaman kita gitu. Perintah Al-Quran itu memerangi, karena Allah memberikan kemampuan itu gitu. Allah memberikan kemampuan kepada bisa untuk membunuh Dajjal. Makanya ini jadi contoh untuk kita. Kalau kamu pasti Allah mampukan untuk memerangi kezaliman, karena Allah sudah perintahkan itu dalam Al-Quran. Diperangi kezaliman itu. Jangan malah didiamkan, jangan malah membiarkan dirimu dimanfaatkan untuk kezaliman. Inilah kenyataan. Jadi kenyataan saat ini tuh benar-benar nyata gitu. Lihat sendiri alasan kenapa Allah mengizinkan Ya'juj dan Ma'juj itu membantai hampir seluruh manusia, kecuali Nabi Isa alaihissalam sama beberapa segelintir orang. Sekarang nyata gitu alasan kenapa Allah mengirimkan bencana. Nyata, karena kita orang yang membiarkan diri kita dimanfaatkan untuk kejahatan. Sudah capek lah bekerja, dimanfaatkan pula untuk membantai orang lain. Double gobloknya itu double gitu. Tapi ya sudah, Allah. Menyenangkan ya Allah. Ternyata keadilan Allah itu nyata gitu ya. Keadilan itu nyata. Membantainya Ya'juj dan Ma'juj kepada hampir seluruh umat manusia itu nyata keadilan Allah. Karena hampir seluruh manusia menjadi bahan bakar pembantaian di Gaza, bahan bakar pembantaian di Sudan, bahan bakar pembantaian untuk rakyat Papua. Bencana demi bencana yang datang ke Indonesia itu adalah percikan-percikan bahwa Allah sedang mungkin akan meniatkan gitu untuk terjadi bahwa negeri ini akan hilang melalui bencana. Itu bisa jadi, sangat-sangat bisa jadi. Gempa demi gempa, bencana demi bencana itu nggak berhenti habis di Nusantara. Bisa jadi ini adalah percikan-percikan awal bahwa Allah akan berniat menghilangkan negeri ini. Karena banyak nyawa yang selamat di luar sana karena kalau negeri ini hilang gitu. Karena negeri ini memberikan banyak profit ke pembantai itu ya, Amerika, PRC. Jadi kalau negara ini hilang, orang-orang yang dibantai oleh PRC, orang-orang yang dibantai oleh Amerika itu selamat gitu. Karena kita berikan banyak profit ke mereka dan kita sendiri disiksa. Ada double lah. Tapi Allah Maha Adil ya. Jadi kalau kita benar-benar dalam keadaan tersiksa dan tidak mampu keluar dari siksaan, pasti Allah memaafkan. Allah sudah taruh tuh di dalam Al-Quran. Kamu orang-orang yang gak mampu hijrah, pasti Allah maafkan. Meskipun kita diperalat oleh kaum elit dan pemimpin munafik hanya untuk kemewahan dari mereka sendiri sebenarnya. Jadi kan kita kaum yang gak mau melawan kan. Makanya wajar lah kalau Allah menghilangkan kita, mengambil kita kembali kepada Dia gitu untuk dihukum, untuk dihisap lah di sana dengan seadil-adilnya. Nah itu lebih bagus sih ya Allah. Lebih bagus karena kita orang-orang yang diam aja melihat kita dizolimi. Kita orang yang diam aja melihat kita dimanfaatkan untuk kejahatan. Nggak apa-apa, alhamdulillah kalau Allah mengambil kita kan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya bro, jumlahnya banyak doang tapi dimanfaatkan untuk kejahatan, dizolimi, diperlakukan tidak adil, diam aja gitu kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sangat memberikan banyak kebaikan lah untuk orang-orang yang dijahati. Karena kita sendiri diam melihat kita dimanfaatkan untuk kejahatan. Jangankan dimanfaatkan untuk kejahatan, diperlakukan tidak adil saja diam. Padahal punya otak kan, nggak bodoh-bodoh amat lah. Orang Melayu itu nggak bodoh. Siapa bilang? Jangan pernah percaya orang podcast. Saya nonton podcast itu bilang orang Indonesia itu bodoh. Orang enggak ah. Saya ketemu teman-teman saya nggak ada yang goblok kok, nggak ada yang sebodoh itu. Memang benar-benar punya nilai sendiri gitu. Tapi nggak bodoh. Mana ada orang bangsa Melayu bodoh? Tapi kalian terbodohi dengan ulama-ulama salah ya. Terbodohi dengan ajaran yang salah dari ulama-ulama yang salah, bahwa sabar itu menerima dizolimi. Enggak ya, sabar itu enggak menerima dizolimi, bukan. Sabar itu berjuang memerangi kezaliman, itu sabar, bukan menerima dizolimi. Ini makanya DPR, presiden pakai peci gitu, karena dia gunakan ini untuk
membodohi kalian, membutakan rakyat Wakanda itu dengan ini, dengan ajaran salah dari ulama salah. Dan inilah bukti gitu kan, bukti yang Allah tunjukkan nih. Ternyata kita memang nggak bisa selamat dari ulama-ulama salah gitu. Karena ketika pemerintah melakukan kezaliman, kita diam aja, menerima anjuran ulama-ulama salah ini, mendiamkan pemerintah yang zalim. Sabar, pengertian sabar adalah menerima dizalimi, diam aja ketika dizalimi. Padahal mampu melawan gitu. Aduh, kasihan banget ya Allah umatmu ya. Ciptaanmu kasihan banget ya Allah. Umatmu menyedihkan ya Rasulullah. Menyedihkan banget umatmu ya Rasulullah. Sekarang itu nyata gitu di depan. Inilah hasil dari apa yang telah Allah tetapkan. Jawaban kita ini nih. Kita lihat sendiri jawaban kita. Ketika informasi sudah Allah berikan, ketika informasi telah Allah tetapkan, bencana telah Allah berikan sebagai peringatan. Ini nih jawaban kita ini. Ternyata kita orang-orang yang nggak mampu hidup di bawah ajaran-ajaran salah dari ulama-ulama salah. Kalau Rasulullah takut sama ulama salah daripada Dajjal, berarti kita orang yang nggak mampu untuk menghadapi Dajjal. Itu kemungkinan besar iya. Kan inilah nyata buktinya gitu kan. Kita tidak mau memerangi kezaliman. Jumlahnya banyak doang tapi nggak ada gunanya. Banyak doang tapi nggak ada gunanya karena menerima ajaran yang salah dari ulama salah itu. Karena sudah menjadi sifat kita mungkin ya, meskipun ada yang melawan gitu ya. Ya semoga para mahasiswa yang berdemo, ada juga saya lihat bapak-bapak yang ini ya, kasih cimol gratis, ada yang kasih air minum gratis. Semoga Allah memberikan kebaikan banyak lah kepada kalian, karena minimal kalian melakukan hal yang pertengahan dari permintaan Rasulullah itu kan. Apa tuh hal pertengahan? Itulah menyuarakan ketidakadilan. Karena itu 3 gitu kan. Pertama membenci dalam hati, yang kedua itu mengatakan dengan suara. Nah ini yang kalian lakukan itu demonstrasi itu menyatakan dengan suara. Itu salah satu yang bagian tengah gitu. Nah yang bagian terakhir yang saya mau itu perang. Lawan dengan tindakan gitu kan. Perang itu kezaliman, perang orang-orang zalim itu, perang kaum munafik itu. Jangan bersikap lemah dengan kaum munafik, bersikap kuat, bersikap keras dengan kaum munafik. Jelas-jelas dizolimi, jelas-jelas dia bangun hubungan ekonomi dengan Amerika, bangun hubungan ekonomi dengan elit PRC, babat hutan Papua, bantai orang rakyat Papua. Lawan. Kalau kalian nggak mau lawan ya sudah, biarkan saja Allah yang memberikan keadilan kan untuk kita semua kan. Toh kalian sudah membuktikan kepada Allah. Setelah Allah memberikan informasi sebanyak ini, masih diam, masih nggak mau berperang, masih nggak mau bersatu. Ya sudah. Ya kan aja Allah yang melakukan keadilannya kan. Ini jawaban kita atas informasi yang telah Allah berikan. Ini jawaban kita atas bencana dari bencana yang telah Allah tetapkan sebagai peringatan untuk diri kita sendiri. Jawaban kita ini nih, lihat kezaliman diam aja. Dan kezaliman gak mau diperangi, padahal udah kewajiban kalian memerangi kezaliman. Ya yang turun malah anak muda. Jangan-jangan anak-anak muda ini ada yang belum balik bro. Kasian banget. Yang kasian itu kita nih orang tuanya, orang-orang yang tua. Menyedihkan lah ya Allah ciptaanmu. Ternyata memang orang nggak mampu ya hidup bersama ulama-ulama salah. Nyata nih. Makanya kalau Allah memang berniat menenggelamkan Wakanda, menghilangkan Wakanda melalui bencana, dengan bencana-bencana kecil ini sebagai buktinya, wah itu sih salah satu orang yang bersyukur gitu. Karena toh kita manusia yang membiarkan mendiamkan kezaliman terjadi, mampu bersatu memerangi tapi nggak mau, lebih menerima ajaran salah dari ulama-ulama salah yang memang berniat membutakan kita, membiarkan kita dimanfaatkan untuk kejahatan. Ya sudahlah, mending pandang awan aja kali ya. Ya Allah, awannya indah banget meskipun mengerikan gitu. Tidak ada hal yang lebih bodoh daripada takut kepada bencana tapi nggak takut dengan azab Allah, takut dengan bencana tapi nggak takut bahwa yang menciptakan bencana itu Allah karena dosa-dosa kita sendiri. Jadi hal yang paling kita takutkan itu adalah berdosa,
dengan tidak melakukan apa yang Allah ridhoi. Itu mendiamkan kezaliman, membiarkan diri kamu dimanfaatkan untuk kezaliman. Itu yang harus kamu takuti, itu diri kamu sendiri yang menciptakan hal yang buruk untuk banyak orang, yang dibenci tentu saja oleh Allah sesuai firman-Nya dalam Al-Quran. Ya sudahlah, wallahu alam. Dan ya sekali lagi semoga Allah memberikan banyak kebaikan ya untuk semua orang yang turun ke jalan, mahasiswa yang turun ke jalan, ke ibu-ibu atau bapak-bapak yang menjual air, yang kasih air gratis, kasih makanan gratis. Semoga semua kalian yang bersuara Allah berikan kebaikan yang banyak untuk kalian. Kecuali LGBT ya, kok saya dengar LGBT kemarin. Tadi saya nonton ini demo, tapi dia dukung LGBT. Enggak ya, enggak boleh ya. Enggak boleh, LGBT itu propaganda tuh. Salah satu wujud propaganda yang digunakan kaum elit tuh untuk membenarkan yang salah. Membenarkan sesuatu yang tidak sesuai seharusnya. Itu LGBT itu salah satunya ya. Pun sudah ada dalam Al-Quran. Makanya Allah bilang itu apa ya, fahisha ya, apa ya bahasa Indonesianya sih lupa ya. Wallahualam.